Halo semuanya, kembali lagi sama aku di sini di akunnya Dididik di sesi berlayar. Perkenalkan aku Dia. Kita akan berbincang-bincang nih mengenai generasi muda aktif berkarya dan produktif. Bersama narasumber kita yang udah ada di layar juga nih, seorang digital marketing spesialis, data engineer juga, sama kalau nggak salah Arabic translator juga ya Kak? Iya, Wah, keren banget sih. Bersama kita udah bergabung Kak Anissa. Bener kan, Kak? ya benar, benar-benar. Eh, Kak Anissa apa kabar, Kak? Baik, baik, baik. Kamu gimana? Alhamdulillah, Kak, baik sama. Kak Anissa, kalau akhir-akhir ini tuh kesibukannya apa sih, Kak? Kan lagi pandemik gini. Kebetulan kalau aku kantorku kan nggak WFH ya, jadi ya kerja gitu. Terus ya sambil ngisi, sambil kerja, sambil ningkatin skill lain sih. Gitu kayak improve apa yang bisa aku improve ya diimprove, apa yang belum bisa ya nanti gitu. Gitu sih, sambil kerja sambil improve skill lah gitu aja. Kalau Kak Anissa Jadi kerja di mana, Kak, kalau boleh tahu? aku ini sih eh, ya apa ya eh e-commerce lah, tapi belum belum gede sih gitu. Itu sih. Oh, Mm-mm. sebagai apanya nih, Kak? Digital marketing ya? Aku digital marketing ya. Oh. Kak, aku lihat nih ya, kan aku udah baca CV kakak nih. Kakak tuh sering Mm-mm. banget mengikuti lomba-lomba gitu ya? Iya dulu, dulu waktu waktu jadi mahasiswa. Tapi begitu Apa? sudah lulus, enggak sih. Waktu itu Beda. lomba apa aja kak kalau boleh tahu kak? Aku lebih prefer ke nulis sih, nulis esai terutama. Esai, Oh, KTI. Tapi aku condongnya ke esai, kan esai sama KTI beda kan. Jadi aku lebih prefer ke esai gitu. Itu sih. hmm. Kalau boleh tahu event apa aja tuh kak? Lomba apa aja gitu yang bisa kakak sebutin terus juara-juaranya nih yang paling Apa berkesan ya? banget nih buat kakak. Yang paling berkesan itu gimana ya? Kalau kata aku paling berkesan itu waktu aku lomba di Padang di UNP, itu apa ya? Menurutku berkesan itu bukan karena aku menang sih. Jadi bagaimana aku mulai yakin sama sama aku gitu. Terus gimana juga aku bisa apa ya? Bisa achieve what I can tuh sama apa ya? Bisa mempercayakan semuanya itu ke diri aku sendiri gitu. Untuk itu aja itu modalnya udah susah banget. Intinya nyoba aja itu udah susah menurutku gitu. Nah, Iya, iya pertama benar-benar. kali bilang waktu di Padang itu merupakan sesuatu yang berkesan karena di situ posisinya baru pertama kali nyoba dan baru pertama kali ikut lomba. Terus itu merupakan tantangan tantangan awal waktu pas dulu aku ikut UKM gitu, bukan UKM sih. Tapi kayak UKM gitu di UIN ya fokusnya dia fokus riset gitu. Nah, itu sama mentorku dikasih challenge kalau untuk di bulan ini nyoba ikut lomba gitu. Awalnya nggak berani gitu ya, namanya masih baru gitu, terus juga yang nggak pede banget sama tulisan gitu, terus ya udahlah nyoba aja gitu, Bismillah ya. Pokoknya nyoba aja dulu, mau menang, mau kalah, mau kayak gimana, ya udah amat gitu ya. Nah di situ kita malah lolos kan, di situ malah lolos 10 besar. Aku juga nggak tahu ya, terus habis itu di situ lombanya nggak sendiri sih, kelompok bertiga. Itu yang lebih kerennya itu menggabungkan disiplin ilmu beda tiga orang ya. Jadi aku agama, terus yang Oh, satu matematika,
satu lagi juga agama gitu. Gimana caranya kita dengan 3 orang Diklopin gitu ini ya, Kak? berklopin, terus Iya, temanya itu lingkungan lagi, bukan iya. tema Oh, ini, jadi kayak super challenging gitu loh. Kayak iya benar-benar. gak expect, wow, kayak aduh ini parah sih, 3 orang latar belakang beda, terus kita harus nyatu gitu kan, namanya tim ya, gimana ya kan, kita harus ada teamworknya juga, terus kayak apalagi esai kan harus ada presentasinya gitu, itu yang challenge ya. Terus juga ya gitu deh, pokoknya ya banyak lah dramanya, tapi ya kita kita nggak kecewa, tapi kita kayak oh oke, berarti kita udah bisa nih sampai saat ini gitu. Bisa, oh ternyata kita udah bisa sampai finalis nih gitu. Kedepannya, jadi kita dari situ bisa set goals lagi ke yang lain gitu, dibanding yang sebelumnya gitu. Sebelumnya kan belum nyoba, cuman cuman nyimpen nyimpen info Iya. lomba aja, tapi nggak nyoba gitu. Tapi kan jadinya kan useless gitu. Ya udah, setelah itu baru memancing memancing apa ya, memancing aku sama teman-temanku juga buat ikut lomba lagi gitu. Dari situ ya jadi dapat network sih dari situ gitu Oh sih. ya Kak, ada yang nanya tuh, kan itu waktu itu Kakak pas masih kuliah ya berarti ya? Nah, itu cara bagi waktunya gimana sih Kak? Biar balance gitu antara kuliah sama ngejar perlombaan itu. Kan pasti agak susah tuh Oh, waktunya bentrok-bentrok. iya sih, pasti itu ya, gimana ya? Ya kita tahu lah, semua punya kesibukan masing-masing, semua punya kesibukan apa? Ya organisasi, kuliah, tugas, terus pekerjaan rumah yang lain gitu. Ya, ya paling penting kita apa sih, kayak know your prioritas gitu, tahu prioritas kamu di mana gitu. Kalau aku gitu sih, kayak kayak apa ya? Ini kelihatannya nggak serumit yang dipikirkan, tapi aku yang ngejalanin sih biasa aja gitu kan. Set your goals gitu, kayak misalnya misalnya aku kan, apalagi aku PP kan, aku ngabisin di Oh, perjalanan itu, ya aku kalau ke UIN itu aku berangkat itu 2 jaman dari rumah, jadi oh aku iya Kak, itu sehari, lama banget loh. ya makanya gitu, menghabiskan perjalanan 4 jam lah sehari gitu. Jadi ya mau nggak mau apa ya, harus punya tambahan adjust waktu lebih lagi gitu. Lebih Kayak lama. semisal pagi nih habis subuh, otomatis sudah siap-siap kan gitu. Terus kalau kalau kuliah kan nggak selamanya full ya sehari, kalau aku ya, Iya kalau ya, di benar-benar fakultasku benar sama. pagi ada, sore ada lagi. Nah, itu paling aku kalau misalnya lagi ada lomba, ya aku ke perpus gitu ngerjain, atau enggak aku ke kosan temenku yang satu kelompok gitu. Atau ya nyari tempat, pokoknya ya sepinter kamu gitu. Atau Iya, kalau iya. eh, kalau misalnya lagi ada yang presentasi gitu, nyuri-nyari waktu sambil bikin mapping gitu, sambil ya pokoknya sepinter-pinternya kamu gitu ya, namanya kita punya waktu limit, tapi kita pengen do my best gitu ya, ya harus set goal yang Hmm, lain gitu. Misalnya nyampe rumah malam-malam nih pasti capek, berarti harus bangun malam gitu semisal. Atau atau kalau emang nggak, atau emang apa, harus diselesaikan malam itu juga, ya berarti apa, nanti misalnya kalau di kalkulasku kan boleh masuk, misalnya satu mata kuliah itu ada di jam 8 sama di jam 10 gitu. Semisal iya. aku lagi ngedeadline, berarti aku kalau bisa masuk yang di jam 10 gitu, karena nanti paginya itu aku mau Oh. tidur paling, ya gitu. Kalau nggak gitu ya susah emang. Gimana ya, namanya kuliah juga ada tugasnya, terus lomba juga itu prioritas gitu kan. Kalau menang kan kita juga yang untung gitu. Terus Iya. organisasi juga ya penting kan, tanggung jawab juga gitu. Kayak ya itu sepintar-pintarnya kamu ngebagi waktu ya. Jadi tahu batasan kamu lemahnya di mana, terus tahu prioritasnya apa, terus ya udah,
jalanin aja gitu ya, tapi ya bisa gitu. Ya mungkin orang-orang ngiranya rumit, tapi ya dijalanin sih enjoy gitu. Itu sih paling ngebagi waktunya, tahu tahu lemahnya di mana, terus tahu apa yang harus diprioritasin gitu. Itu sih. Eh, ini teman-teman yang lagi nonton kalau mau misalnya mau nanya langsung nih ke Kak Nisa bisa langsung tulis di komen atau di question box aja, nanti aku bacain kok. Kak, Ya, boleh. Kak Nisa kan waktu itu lomba ya, terus sampai menang gitu Kak. Itu tuh kan suatu kebanggaan ya. Aku mau tahu dong Kak, tips dan triknya itu gimana sih biar biar karya kita tuh berhasil gitu. eh Kalau menang ya, menang sebenarnya tips itu subjektif ya. Soalnya kembali Ya, lagi ke penyelenggara, kembali lagi ke jurinya gitu. Kalau kalau aku sendiri sih biasalah bikin-bikin tips sendiri gitu. Kayak misal nih kita ikutnya di instansi apa. Misal kalau di instansinya misalnya apa ya? Instansinya itu eh instansinya itu univ umum ya misal. Tapi dia nyelenggarain tema lombanya itu soal agama misal ya. Berarti kita tahu dong kalau kampusnya umum tingkat keilmuan agamanya nggak terlalu dalam ya. Berarti iya kita benar. menekankan dari segi sisi konten yang generalis aja gitu. Misal Oh, kalau ngebuat konten agama berarti ya cukup eh ayatnya nggak terlalu dalam segi tafsirnya atau gimana nya, tapi orang itu paham gitu sebagai orang awam gitu dengan membaca karya kita. Orang-orang yang bukan orang agama dia paham gitu, karena pada dasarnya karya itu apa sih yang mau kita capai, kan gunanya itu buat iya. pembaca ngerti gitu, walaupun dia expert, walaupun dia awam, ya yang penting dia paham gitu. Nah karena itu makanya kita lihat dulu dari si penyelenggaranya siapa, dari jurinya siapa. Nah semisal kalau jurinya, kita lihat jurinya tapi orang yang pintar agama nih, orang pondok, terus selain ngajar di umum dia ngajar di UIN misal gitu, ya berarti kita ada sedikit masukan itunya gitu, ya ada gituannya gitu. Terus dari panitia, semisal kayak di esai juga kan ada footnote atau body note. Nah, itu juga Diperhatikan ya Kak. diperhatiin gitu, karena mau gimana juga namanya kita lomba, kita harus nurut sama yang ngadain lomba gitu. Iya Kalau nggak iya mau nurut, benar-benar. mohon maaf, kamu harus out gitu. Jadi ya ada faktor begitunya gitu, harus terus kayak makanya guideline itu atau panduan lomba itu Iya. penting gitu kan. Walaupun karya kamu bagus, kalau nggak ngikutin pedoman, tetap bakal bisa nggak lolos gitu. Bahkan orang yang ya karyanya biasa aja, nggak bagus-bagus amat lah. Cuman cuman dia ngikutin pedoman, ya maju gitu. Karena ibaratnya mah dia udah permisi lah sama yang punya acara gitu. Gitu Iya. sih. Soalnya Oh gitu. kalau kalau di tahap presentasi kan kadang itu udah terseleksi kan 10 orang gitu. Iya Nah, Kak. itu kalau lagi presentasi kadang suka kita nemuin, ah dia biasa aja padahal kok bisa lolos. Ya, mungkin dia memenuhi faktor-faktor yang nggak kita duga gitu kan. Makanya karya itu selain kita objektifnya harus jelas, atau kutipannya itu kredibel, atau judulnya menarik, terus solusinya menjawab masalah itu, ada faktor-faktor yang nggak bisa kita duga gitu. Nah kayak gitu-gitu, itulah dia. Terus kadang juga merhatiin gitu, misalnya kalau disuruh nge-share poster gitu, misal panitia minta si esai ini diringkas lagi nih dalam bentuk poster gitu, ya dibikin. Karena nanti kadang mereka ngebuat ada
apa pemenang itu kriteria pemenang misal dari segi posternya gitu. Atau misalnya ada kriteria menang dari segi video, semisal disuruh bikin video presentasi atau apa gitu. Terus disuruh post di YouTube. Nah, itu kalau bisa ya udah mulai ngegencar ke teman-teman buat nge-like, nge-komen karena pasti poin itu gitu. Karena nanti ada kriteria hal itu gitu. Itu kadang ada yang ngebuat pemenangnya tuh dari segi poster, dari segi video gitu. Cuman itu jarang sih. Paling yang eventnya tahunan gitu. Tapi kalau yang event biasa mah biasanya cuman juara 1, 2, 3 aja gitu. Selebihnya tahunan itu biasanya ada kayak best poster, best video gitu. Per kategori Gitu sih. gitu ya kayak. Kategori. Jadi walaupun kamu nggak menang di 1, 2, 3, seenggaknya adalah best Ada video gitu. Jadi waktu pas nyerahin LPJ ke kampus nggak ngenes-ngenes amat gitu. Hanya ditanya, menang nggak nih 1, 2, 3? Enggak sih, tapi menang ini nih. Oh nggak apa-apa. Kan intinya ya gitulah. Kan pasti kalau misalnya kayak lomba keluar kota, kita ngajuin proposal kan ke kampus. Pasti kampus feedback ke kita. Kalau kitanya nggak menang kan kadang ya nggak enak. Nggak enak ya. Namanya kan gitu. Itu sih. Kak, aku mau nanya deh. Kakak kan sering ikut lomba nih. Motivasinya apa sih Kak sampai Kakak ikut lomba gitu? Maksudnya motivasi Kakak sampai akhirnya memilih untuk yaudah deh coba aja lomba gitu. Pertama itu karena emang coba-coba sih, coba-coba terus Coba-coba. ngelihat network, ngelihat orang-orang, ngelihat teman, kok dia kayaknya punya benefit lebih nih di lomba, kayaknya enak deh jadi orang kayak dia gitu-gitu. Terus kebetulan gara-gara ngeliat teman, terus abis itu karena ngelihat apa ya benefitnya juga pas lama ikut juga dapat enak gitu. Ya udah jadinya nyaman aja. Awalnya emang berat gitu, kita harus ya lari sana, lari sini, proposal sana, proposal sini, ngerjain ini, ngerjain itu. Tapi kalau udah biasa ya udah gitu. Jadinya kayak kelatih sendiri kita gitu. Terus dan aku emang awalnya jujur sendiri gitu. Apa ya? Aku tahu aku nggak capable di jurusanku, maksudnya ya aku jurusanku misalnya kan agama kan, maksudnya jurusanku biasanya menonjol sama ya kayak kegiatan kori kayak gitu kan, nasid. Aku nggak capable. Nah, jalan lainnya ya aku bukan aku nggak harus terus monoton harus menguasai itu gitu, karena aku tahu aku lemah gitu. Jadi ya jalan lainnya ya aku cari di kegiatan nulis itu gitu, karena menurutku jalan menuju kesuksesan itu banyak gitu, tinggal kamu aja nyari gitu. Dan ya pasti bakal dapet ya ternyata emang jodohnya di event nulis itu gitu. Ya udah jadinya keseringan dan emang sering dapet berkahnya aja lah gitu. Tapi aku mau nanya nih Kak, kan lomba-lomba itu kan Kakak emang maksudnya beberapa udah jadi juara kan. Nah itu tuh nanti ketika kan sekarang Kakak juga udah lulus nih, itu tuh punya andil besar nggak sih Kak dalam pencarian pekerjaan gitu? Tentu sih, karena kecuali kalau kamu kerjanya sesuai sama lomba gitu. Misal mau jadi jurnalis atau content writer, relate dong gitu. Ya itu punya nilai lebih gitu. Tapi kalau misalnya yang dilamarnya beda, apa ya? Ada sih, tapi nggak terlalu banyak gitu poin lebihnya. Karena ikut lomba kan selain dinilai dari kemampuan spesifik, pasti ada kayak teamwork gitu kan, namanya lomba kan. Terus cara dia ngatur waktu gitu, cara dia ngebagi waktu kan itu bisa dinilai dari situ gitu. Cara dia komitmen kan kelihatan gitu dari situ.
Itu sih makanya kalau kata aku ya ya ada gitu. Cuman kalau emang posisinya kalau emang passion atau nggak minat ya jangan dipaksain gitu karena masih ada yang lain gitu. Kalau Masih ada kalau jalan. pertanyaannya itu punya kelebihan nggak buat pengalaman kerja ada gitu. Cuman kalau nggak passion jangan dipaksain gitu. Itu sih. Ya mention jangan. Eh, Iya. terus kalau misalnya lomba itu tantangannya apa sih? Tantangan tersendiri nih untuk kakak. Gimana? Terus gimana cara kakak menanggapi tantangan itu? Maksudnya menghadapinya? Tantangan sendiri ya pastinya masalah dana ya nggak sih? Nggak ada uang nggak bakal jalan gitu. Maksudnya ya itu gitu. Ya cara ngatasinnya so pasti diplomasi sama orang-orang orang kampus gitu. Dari situ jadi berani sendiri, jadi apa ya, kayak punya nilai lebih berani gitu. Jadi kita tuh ketemu orang baru nggak canggung gitu. Itu sih nilai plusnya. Terus kita kayak apa ya, dilatih keberaniannya, terus dilatih soal kayak seberapa sih kamu itu berjuang ya, kayak kayak gimana ya, kayak kayak apa ya, kayak segala sesuatu itu nggak gampang loh gitu, kayak kamu Ada harus punya effort perjuangannya ya lebih kak? gitu. Terus belajar, terus bagaimana kita itu bisa belajar dan adaptasi secara cepat gitu. Namanya lomba kan kita nggak bisa ya learning by doing nggak, tapi sistemnya Iya. fast gitu, nggak bisa tunggu kita belajar dulu ngendep ngendep gini terus barulah nanti ikutan lomba, nggak bisa begitu. Jadi lomba itu sambil belajar sambil praktis gitu. Itu sih yang poin dari lomba itu sendiri yang jadi tantangan, karena apa ya, tips atau apapun kelebihan soal lomba itu hanya bisa dirasakan dan tahu manfaatnya itu ketika dirasakan sendiri gitu, nggak bisa dari orang lain, karena hal-hal kayak gitu tuh beda gitu. Atau kayak misalnya kelebihan nulis nih, misalnya aku atau sama kelompokku aja itu udah beda gaya nulisnya gitu. Makanya apa ya, kayak kalau lomba-lomba kayak gitu harus dialami sendiri gitu biar tahu manfaatnya gimana, biar tahu apa ya, challenge-nya di mana, terus peluangnya gimana buat diri sendiri itu harus dirasakan gitu. Gitu sih. Berarti kakak kan beberapa kali lomba itu dengan tema yang berbeda atau sama kak? Beda-beda, beda-beda. Beda-beda. Makanya itu sih gimana ya, kalau aku bertahan di satu tema menurutku apa ya, nggak kurang menantang ya, bahasanya kurang menantang gitu. Makanya aku walaupun orang agama gitu, seenggaknya semua harus aku coba gitu. Aku mau tahu aku tuh aku bisa survive sampai ke tema apa sih gitu. Terus aku bisa sampai nge-achieve apa nih di tema ini gitu. Karena menurutku kalau kita bisa ikut lomba di tema lain tuh kayak jadi apa, bahan untuk belajar sendiri gitu sih. Apalagi ya misalnya kita di tema yang nggak kita pelajarin di kampus, jadi kayak tahu gitu, jadi kayak mau ngulik-ngulik lagi. Yang biasanya mager jadi apa ya, eh apa, kepancing gitu, kepancing yang tadinya males atau yang itu ya jadi apa, excite gitu. Makanya aku Kak, jarang ikut, ada malah ya jarang ikut yang temanya agama sendiri. Gitu. ada yang nanya tuh kak, Kak Nisa tuh kan produktif banget nih. Kak Nisa pernah mager nggak sih? Ya pernah lah, ya pernah enggak. Maksudnya ya, ya kalau dilihat dari sosmed ya mungkin aku terlalu produktif, tapi ya enggak semuanya. Ya mager semua manusia ya nggak sih, kayak ya Manusiawi maksudnya ya kak? manusiawi gitu ya. Ya kasarnya lu boleh mager, eh, tapi kan ada batasnya gitu. Maksudnya kehidupan lu tuh nggak sampai di situ aja gitu kan, pasti berputar dan pasti bakal menghadapi apapun yang mau dihadapi gitu, dan itu pasti berbeda-beda gitu. Jadi
ya mager secukupnya ya nggak sih gitu. Ya Mager mager secukupnya. sampai presiden pun pernah mager aku yakin. Karena apa ya, Hmm. seperfectnya orang yang tercovernya Iya. secara itu pasti pernah mager. Walaupun dia seorang Miss 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 Universe atau yang terlalu apa ya, branding sama kita, kayaknya tuh orang kayaknya udah perfect banget David pokoknya gitu, ya pasti ada gitu, mager tuh masih ada gitu, dan itu ya wajar gitu, tapi ada tapinya gitu. Gimana cara kita ngontrol si magernya ini gitu, itu yang jadi pertanyaan buat semua orang. Nah, dan caranya gimana ya itu kembali ke individu masing-masing gitu sih. Kalau cara Kak Anissa gimana Kak? Siapa tahu kita bisa ngikutin nih caranya Kak Anissa nih. eh Gimana ya, uh, kalau kalau aku sendiri sih ini sih, mikir mikir sambil sambil ya sambat-sambat lah, sambat-sambat di Twitter sambil kayak kamu kamu nih hidup mau apa sih gitu, kayak kalau gini-gini terus kapan sih mau majunya gitu ya. Tapi ya kadang ada gimana ya, kadang ngemanjain diri sendiri, atau kadang ya sambat, kadang ya ngomong-ngomong apa, diskus gitu sama teman, atau ngobrol-ngobrol ada info unik apa gitu. Itu memancing sih supaya kayak get up dari mager gitu. Gitu sih, nggak ada tips tips khusus banget, dan karena ya namanya juga kita manusia gitu ya, itu wajar. Dan kalau aku sendiri ya paling itu sambat dulu, apa, gitu gitu sih, nggak ada yang Kak, spesifik apapun. pengalaman Kakak kan banyak banget nih. Selain yang di Padang, ada nggak Kak pengalaman lomba yang menarik lagi nih buat diceritain ke teman-teman yang di sini? Apa ya, eh Siapa tahu berkesan gitu Kak, pernah kesasar di kota orang atau sasar, kayaknya kesasar, nggak pernah kesasar sih, cuman salah nepok orang enggak. sering, salah nepok panitia ya. Ya ya namanya Salah namanya nebak lomba, panitia. pasti kan dijemput panitia kan, terus kita ngotot banget, panitia ya gitu, taunya bukan itu sih. Terus lupa lupa bawa apa ya, waktu itu disuruh bawa batik, aku nggak bawa batik buat acara kayak dinner dinner apa, acara net kayak pokoknya acara malam-malam gitulah, pokoknya kayak dinner lah, intinya dinner lah gitu. Terus aku nggak bawa kan, terus beda sendiri, ya udahlah. Soalnya kan Jadi biasanya pusat malam ya, perhatian ya Kak. ya gitu. Tapi ya udahlah, udah biasa muka tembok, ya udah muka tembok baik gitu. Eh, Berarti Kakak sekarang sibuknya lagi kerja nih. Ya aku kerja kerja aja sih, belum kayak kuliah juga, belum ada waktu gitu. Itu sih, kerja Kalau sama boleh tahu goal, ya kalau boleh apa. tahu nih goals Kakak nih selanjutnya apa lagi Kak? Untuk saat ini sih ya masih pengen kerja gitu. Pengen sih ada pengen S2, cuman itu masih apa ya, jauh dari persiapannya, masih 0 sampai 8 kali ya. Kayak belum ada ada sih, tapi ya kurang kurang meyakinkan gitu. Apalagi kondisinya lagi kayak gini juga gitu. Jadi masih pengen improve improve skill aja gitu, improve skill di apa, pekerjaan gitu, kayak kurangnya apa, terus harus di achieve apa gitu. Pasti yang namanya kerja punya target gitu, terus kenapa sih nggak bisa achieve target gitu, itu sih kayak memperbaiki memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sekarang-sekarang aja gitu, nggak terlalu tinggi-tinggi. Keren banget Kak. Oh iya teman-teman yang mau nanya bisa langsung tanya aja di kolom komentar atau di question box-nya nanti aku bacain. Kak Nisa, berarti
sekarang kan kakak sibuknya kerja, terus pengalaman kakak udah banyak banget nih. Aku sebagai junior kakak nih ya, aku tuh di bawah kakak kak 1 tahun. Oh gitu. Mantap, Iya, mantap. aku lagi mager-magernya nih kak, lagi nyusun kan, dan itu lagi Heeh. posisi lagi mager-magernya nih kak. Gimana, kakak ada nggak tips buat anak-anak kayak aku nih yang lagi mager-magernya untuk ngerjain TA atau lagi mager-magernya berkarya, produktif lagi gitu. Apalagi sekarang pandemi yang emang membuat akses kita tuh susah gitu. Dulu dulu waktu aku skripsi ya, aku waktu skripsi itu sambil magang padahal, tapi apa ya, gimana? Karena aku pengen cepet lulus, jadi aku nargetin kalau hari Jumat itu kan aku ini kan freelance ngajar private gitu. Aku setelah ngajar itu aku harus bimbingan offline gitu. Walaupun aku harus ke rumah pembimbingnya gitu. Intinya aku harus ada yang aku setor gitu. Walaupun aku belum selesai gitu. Karena kalau kalau nggak gitu nggak bakal ada yang mau merhatiin ya nggak sih, kayak nggak ada yang merhatiin. Ya udah jadinya kalau Berarti aku sih gitu, tipsnya apa, nggak bikin tips sendiri gitu. Biar si oh bapaknya itu fokus gitu ke aku. Jadi misalnya nih aku hari ini Pak aku baru selesai ini Pak, gini 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 gini. Terus misalnya besoknya lagi datang, oh Pak aku baru selesai ini. Nanti kan dia ngasih masukan tuh. Nah dari masukan jadi apa ya, nge ngemancing kita gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang buntu gitu. Aku pasti kamu ngerasain lah gimana rasanya ngerjain skripsi pandemi nggak ada buku gitu, harus dari internet, pasti bakal buntu banget gitu. Dan ya cara satu-satunya walaupun pandemi ya aku paranin sampai rumahnya gitu. berarti Karena aku mau lulus tipsnya bikin gitu. target sendiri ya kak? Ya bikin, karena kalau nggak gitu nggak bakal selesai-selesai kalau ya kamu diemin aja gitu. Siapa yang memperhatikan gitu selain dosen pembimbing gitu gitu sih. Terus kalau lagian juga kalau dibiarin juga takutnya dosen pembimbingnya keburu lupa dan malah ngelantun, soalnya aku rasa ya gimana ya, aku tuh sampai apa ya, walaupun aku nyetornya itu cuma 1 halaman, bodo amat gitu, yang penting hari itu ada yang di store gitu, dibanding hari Minggu nggak ada kabar gitu. Gitu sih kalau dari aku. Terus kalau semisalnya lagi apa, main HP gitu sambil sambil searching searching apa gitu, kalau aku punya grup sendiri gitu khusus naruh sumber-sumber skripsi gitu. Jadi nanti begitu udah di rumah ngerjain udah tahu nih sumber-sumbernya, jadi nggak usah nyari-nyari lagi kan. Nyari data itu yang paling lama kan, makanya jadi nanti kalau udah dapet data ya tinggal ketik aja gitu. Itu sih pokoknya, make it simple deh, yang susah-susah itu kita pikirin dulu, terus kita cari jalan keluarnya gimana nih supaya selesai gitu. Pasti ada jalannya gitu. Kayak ya semisal nih, apalagi waktu aku itu permasalahannya di angkatanku tuh baru boleh sidang skripsi itu Agustus Agustus 2020. Kalau yang lain kan ya kalau lu selesai ya silakan gitu sidang gitu. Iya. Kalau di aku enggak, gua ada masalah kayak gitu. Terus sampai kayak mau hopeless gitu. Terus kayak aku mikir, se sekeras-kerasnya hati manusia pasti adalah titik kelemahannya gitu. Entah kita kasih apa kayak Bener-bener. kasih gitu gitu. Ya gitu. Ya pokoknya kita apa ya, carilah titik kelemahan yang kita anggap susah gitu. Pasti uh, ada solusinya gitu. Kayaknya ini berat gitu, tapi kalau dijalanin dan dicari Dan nih taunya ya ada gitu solusi-solusi yang tak terduga kayak gitu tuh. Itu paling kak ada yang nanya nih, suka dukanya kakak waktu ikut perlombaan-perlombaan itu apa aja kak? apa ya, eh Banyak nih pasti ngerasa nih banyak. dicuangin gitu. Pernah ngerasa ngerasa apa ya? Ngerasa di PHP-in sama pihak kampus pernah.
ngerasa nggak apa ya? Maksudnya gini, orang kan mungkin mikir ih enak ya si Anissa lomba jalan-jalan di bayangan kampus, tapi ternyata aslinya nggak Iya. semuanya loh gitu. Kadang hari ini nih lomba ini itu tuh walaupun dibiayain kampus duitnya nggak langsung dikasih, jadi pakai duit kita dulu gitu baru rembes gitu loh sistemnya, jadi kita juga Iya, harus iya. modal gitu ya, namanya Modal di ngemodal awal. gitu susah gitu loh, nggak semudah itu Ferguson kayak eh itu di luar dugaan oh yang orang-orang nggak tahu gitu, di baliknya itu nggak enak banget gitu. Terus eh, tapi ya gitu. Terus administrasi sih, apalagi kalau eh apa ya, misalnya kelompok nih satu sama lain kita beda beda fakultas tuh pasti beda masalah kan di administrasi, Iya. itu tuh kita pikirin bareng gimana nih biar biar bisa lolos gitu. Terus ya terus ini masalah tiket gitu, beli tiket itu juga hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh bisa jadi masalah gitu. Terus oh tapi dari situ kayak jadi pengalaman sih. Terus ini hampir ketinggalan pesawat aku pernah loh. Oh Hampir iya, ketinggalan ketinggalan pesawat. pesawat, Kak. Ya, waktu ke Padang itu aku berdua kan sama temanku udah selesai kuliahnya. Jadi itu flight flight jam berapa ya? Jam 7 apa setengah 7 gitu. Nah, kebetulan di hari itu aku ada mata kuliah yang harus masuk. Itu tuh bapaknya super-super galak. Kalau nggak Ya masuk ampun, itu 3 pertemuan. Kalau nggak masuk, ya aku langsung jatah. Jatah nggak masukku langsung habis gitu. abis. Makanya aku masuk gitu. Terus tapi di pertengahan jalan ya aku ini apa izin kan gitu kayak Pak aku mau ke ini nih mau ke Padang, ngapain bapaknya kan kaget gitu kan, ya mau lomba Pak, makanya itu saya masuk dulu. Terus kayak itu kayak apa ya, kayak gila sih ya, sampai harus masuk kuliah dulu gitu baru ini. Terus mana mana Lebak Bulus kan sore-sore macet kan. Iya, Ya, macet terus banget. gimana nih aku nanya ke temanku gitu, kalau kita telat gimana ya katanya, masa iya ya lumayan waktu itu pesawat lagi mahal-mahalnya gitu ke Padang tuh sekitar berapa ya, 700 waktu itu kayaknya. Aku sama temanku ya udahlah pasrah aja gitu. Terus ya udah ternyata alhamdulillahnya nyampe sana maghrib gitu, masih ada waktulah buat apa ngejar gitu. Itu udah 2 orang lagi ngantri check in, itu aku sama temanku udah mau ditutup loh Baru itu sampai. kayak Oh, udah jalannya gitu. Ya udah itu aku bener-bener ngerasain kayak di TV-TV gitu loh, lari-larian. lari-larian di bandara ya, Kak? Emang bener ada gitu dan aku ngalamin itu. Bener. Seru sih Kalau gitu. terus gimana, Kak? Ya udah, Oh, seru-seru. nih ada lagi nih kayak nanya, kalau membuat karya itu yang paling karya apa nih yang paling sulit dan berapa lama persiapannya biasanya, Kak? Apa ya yang sulit? Hmm, yang sulit itu kalau yang disuruh bikin video, bikin poster gitu. Karena Oh, ya yang kita tadi namanya kategori itu ya, Kak? iya, iya gitu. Itu apa itu super ribet sih kalau misal dari panitia ngewajibin harus mengumpulkan esai, terus mengumpulkan video, mengumpulkan poster gitu. Itu tuh lomba-lomba kayak gitu yang susah menurutku. Itu apa ya? Kalau aku sih karena orangnya mepet-mepet, kalau paling lama yang kayak gitu-gitu 4 hari 4 hari, Kak. bikinnya. Iya, kalau yang misalnya ada itu, yang ada apa? Yang ada video gitu, atau ada poster. Tapi selebihnya kalau esai-esai biasa, berapa ya? Paling cepet 6 jam. Pernah, paling cepet 6 jam. Serius, Kak? Ya, karena baru Itu tahu cepet kalau banget loh, Kak.
kalau hari terakhir ya gini ya, kalau udah tahu aku Iya. baca aja kalau udah tahu esai itu, Iya, kalau iya. kita kan temanya misalnya SDGs, Mm-mm. paling pasti temanya kayak gitu-gitu aja SDGs, pendidikan berkelanjutan, Indonesia 2045 pasti kayak gitu kan. Kita tuh kayak Iya, iya. punya second esai gitu. Pasti aku yakin setiap orang yang lomba itu dia pasti nggak buat esai itu nggak satu, lebih dari satu gitu. Nah dari situ paling cuman apa eh, nge nge apa nge-solve yang nggak relate aja gitu. Terus sama ngebenerin misal yang tadinya body note diganti footnote gitu-gitu aja sih, makanya itu yang cepetnya gitu. Oh, berarti sebelum ada event lomba itu biasanya udah punya backupan esai-esai gitu ya, Kak? Ya. Karena memang Biasanya temanya biasanya berkala nggak ya. jauh-jauh, nggak jauh-jauh pasti temanya itu Oh, ya gitu. Apalagi kalau semisal tema-tema yang bulanan gitu kayak Agustusan, terus tema Ramadan, itu kan kayak udah ketebak banget eventnya gitu. Oh, kayak gini nih. Ya, kalau orang sering lomba pasti tahu lah dia kayak kayak bulanan bulanan ini apa nih? Kalau Agustus oh berarti 17-an. Berarti kita lebih ngangkat ke tema 17-an nih gitu. Terus atau kalau Ramadan orang-orang biasanya kalau Ramadan tuh ngomongnya apa gitu. Entah ngomongin pesanan kilat apa gimana, apa males, terus kayak bikin bikin solusi apa nih, misal biar produktif di Ramadan pasti kayak begitu, gitu-gitu aja sebenarnya gitu. Jadi menurutku ya kenapa ada orang yang bisa nyelesain esai sehari atau berapa itu mereka biasanya punya second 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 esai gitu karena mereka yang cepat-cepat gitu mereka punya esai nggak cuma satu gitu pasti ada dua ada tiga ada empat gitu atau atau yang esai-esai yang nggak lolos itu diperbaikin lagi gitu biasanya gitu. oh, Mm-mm. seru banget sih ngobrol sama Kak Anissa, beneran. Aku mau nanya nih, Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Pesan Ya untuk anak gimana. muda Indonesia nih yang ingin menjadi orang yang aktif dalam berkarya, terus produktif juga. Pesannya apa sih, Kak? Dari Kakak nih, khusus kita-kita yang mau berkarya dan menjadi produktif. Kalau dari aku sih eh apa ya eh lakukan apa yang kamu senangin pertama karena kalau orang nggak suka itu susah banget asli susah banget dan kalau udah suka tuh apa aja yang susah pasti dianggap mudah gitu jadi itu sih terus apa jangan terlalu over santai tapi pasti aja gitu atau karena meaning produktif itu nggak selalu kegiatan over gitu yang penting kamu ketika nge-achieve itu tahu batasnya di mana, goalsnya apa, terus dan bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Itu udah produktif menurutku gitu. Jadi nggak harus yang wah apa misal nih paginya belajar, siangnya proyekan, malamnya course atau gimana nggak gitu. Ya, misalnya dia produktif misal di setiap hari misal dia punya goals ngebaca buku nih satu halaman terus ke achieve gitu menurutku itu udah produktif gitu jadi ya tergantung set goals dia gitu nggak harus ngoyo lah bahasa orang Jawa ngoyo maksudnya nggak Oh terlalu iya. over gitu nggak usah terlalu gimana gitu yang penting mulai dari yang kecil gitu mulai dari yang kecil dan sukseskan gitu dan selesaikan gitu apa hal itu udah produktif menurutku jadi nggak usah yang terlalu neko-neko apa itu yang menjadi produktif gitu padahal kan nggak yang biasa-biasa aja misal bangun pagi gitu misal seminggu bangun pagi harus 3 hari gitu itu udah produktif menurutku tadi ya nggak usah set goals yang gede-gede banget kalau
kalau misalnya baru newbie gitu, nanti jet lag lah bahasanya gitu. Eh, bagi teman-teman nih yang di sini yang mau nanya ke Kak Anissa nih tentang menjadi produktif dan aktif berkarya, bisa langsung tulis di kolom komentar atau di question box. Mumpung masih ada Kak Anissa nih sebelum aku closing. Sejam Silakan. doang kan ya di ini Iya, di IG Live sejam. Kamu berarti sendiri kakak gimana? Produktif apanya belum? kak? Produktif Cukup belum? produktif sih kak. Soalnya kan juga sambil magang sekarang. Oh Terus gitu. sekarang jadi moderator kakak juga, kan lumayan produktif tuh. Iya iya mantap mantap. Keren. Mengingat ini malam minggu juga kak. Benar benar benar. Makanya aku makasih Sama. banget nih sama Kak Ya, Nisa iya udah sama-sama. meluangkan waktunya. Ini Mulai malam minggu santai sempet aja. untuk bagi ilmu sama pengalaman. Itu keren banget sih Nggak kak pengalamannya kakak. wajar Aku sih kayak gitu. Hmm. banget. Ayo teman-teman yang mau nanya silakan. Kamu kuliah di mana? Aku di Unsika. Hmm, Tahu nggak kak? pernah denger? Nggak. Gak tahu. Oh, nggak tahu aslinya. Di Karawang. Oh, di Karawang. Yang universitas apa sih Bina panjangannya? Terbangsa Karawang. Singa. Oh iya, aku tahu singa-singanya doang. Itu anak negeri paling bontot kak. Iya, akhiran ya. Kamu emang domisili Berarti sana? enggak, aku di Bekasi. Oh gitu. Berarti kakak itu alumni UIN Bandung angkatan lulus 2016 2017 atau 2020 kemarin ya kak? Baru ya? Aku UIN Jakarta BTW. Oh, UIN Jakarta bukan UIN Bandung. Bukan. Aku oh berarti aku salah baca. Oh, pantas pulang pergi. Tadi aku mikir pas kakak bilang pulang pergi ke Bandung pulang pergi dari Jakarta. Enggak. Oh, kan UIN Oh, wajar banyak. oh, Eh, iya, rumahku di Tangerang. oh rumahnya di Tangerang. Deket dong ya berarti bener. Lumayan Jauh deket sih juga kalau jatuhnya. ke. Soalnya Tangerang itu ke UIN itu muter. Jadi jauh Oh, jatuhnya. Nggak kayak ini, nggak kayak Jaksel ke Jakarta Barat gitu. Satu arah. Gitu. oh Kalau gitu. ini Enggak, muter aku nggak jadinya pernah jauh. main ke Tangerang. Ya main lah. Biar tahu. Jauh kak. Bekasi Kayak Tangerang kan ujung ke ujung itu. kayak Ujung Jakarta Barat ke ujung iya ujung Jakarta Barat ke ujung Jakarta Timur. Bener-bener ujung ke ujung. iya ujung sama ujung. Aku juga punya saudara di Bekasi, ujung ke ujung. Oh. Apalagi nih Nah, yang mau banyak sih yang ditanyain mau gitu. nanya kak. Tapi aku Ya udah kamu aja yang nanya. aku tuh masih bingung gini loh kak, bagi waktunya. Kayak di Hmm, pikiran aku nih banyak banget yang mau aku capai gitu. Kayak aku pengen ini. Itu tuh udah ada di mindset aku. Tapi untuk ngelakuinnya itu loh yang kadang berat banget kayak, ya kok gini lagi sih, kok nggak nyampe tujuannya sih gitu. mungkin bisa dari yang memungkinkan dulu aja kali di apa? Mungkin bisa Bertahap ya kak. ya di apa? Diurutin gitu. Apa yang bisa gue mulai nih, misal mau ikut course tapi kendala di uang, oh berarti
dalam jangka yang pendek nggak bisa, oke skip. Atau semisal mau nyelesain skripsi, sumber udah ada nih, sumber udah ada, laptop ada, itu ada, ini ada, tinggal kitanya aja nih. Oh berarti harus misalnya pagi nyelesain berapa baris misal, nyelesain apa gitu. Aku kalau ngasih saran nih ke teman, aku nggak pernah yang berat-berat. Aku selalu bilang, yang penting kamu di sehari itu ada ngerjain, entah itu separagraf, itu nggak apa-apa gitu. Nanti kalau udah ada nggak buntu lagi, baru dilanjutin gitu. Kan ya saya tahu pernah nonton filmnya ini nggak, Apa tuh? ini yang awan itu, yang pemainnya Awan. Awan, Negeri di atas awan. bukan itu, yang main Oh, Rahel Amanda. oh, nanti kita bertemu di NKCTHI. NKCTHI. Iya nggak sih? Iya kan Iya, itu ya? kata mereka sabar satu persatu, simple kan, sabar satu persatu, ya Oh, ya makanya pelan-pelan gitu. Kan orang juga nggak langsung yang ngerjain skripsi juga, dia nggak langsung bab 4 lah, masih tuh, kalau kata aku, dibanding kamu nggak ada goals, mending ya itu, yang penting separagraf dah. Susah nggak separagraf? Kalau emang susah ngetik di HP dah, ketik di HP gitu. Kalau kalau susah di HP, benar-benar. VN deh. Atau Biar inget. ya, kan sekarang juga ada tuh platform yang kita ngerekam suara kita, terus nanti dia jadi tulisan. Semisal males, Iya, itu udah ada. bener-bener udah gitu semua. Kayak semua tuh sekarang udah simple gitu. Tinggal kita yang aja gitu. Maksudnya terus kalau aku kalau nulis tuh nggak mikir ini kira-kira nyambung nggak. Udah tulis dulu aja semuanya, semua yang ada di itu tulis aja, nanti kayak kayak quality control lah bahasanya kalau orang marketing. Itu Iya. nanti di akhir aja gitu. Kalau kamu mikirin kira-kira ini nyambung di bab-bab awal, itu pasti nggak nyambung, yakin. Aku walaupun misalnya, atau kalau emang bener-bener buntu gitu, buat ngebuat ngutip gitu, ya nggak apa-apa. Misalnya kamu kopas tulisan dulu nih. Nanti kalau udah kira-kiranya mancing, ya nanti tinggal diparaphrase aja, diparaphrase gitu. Nah kan itu udah ngebantu gitu, ngebantu kita buat supaya alur awal sama akhir nyambung gitu. Itu sih kalau emang udah bener-bener buntu ya, misal gitu. Atau diskusi sama temennya yang kira-kira dia bisa gitu. Atau minta masukan gitu, sambil 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 ngegosip-gosip gitu. Pasti ada lah obrolan skripsi, itu pasti ada, aku yakin gitu. Kayak gimana sih ini materi ini gini-gini kemarin, kayaknya nggak ngerti nih gitu, pasti dikasih masukan gitu. Dan kalau kalau dari aku ya itu, apa yang penting di hari itu kamu ada ngerjain gitu, dibanding enggak gitu, itu udah produktif menurutku, walaupun satu paragraf nggak apa-apa gitu, daripada nggak sama sekali, sayang gitu, sehari Bener sih. sehari nggak ngapain. Sayang waktu. Nah kayaknya gitu, Bener banget. mending 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 nulis apa aja eh, daripada nge-wasting time ya gitu aja gitu, endingnya nggak dapat apa-apa gitu. Em, ya udah Kak Nisa, nggak kerasa banget ya Kak, kita udah hampir 1 jam nih Kak berbincang-bincang. Ya, Padahal ini juga perbincangan pertama kita ya Kak. ya. Pertama. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Nisa udah mau join sama kita, berbagi pengalaman, ngasih tip and trick juga dalam perlombaan esai, terus ngasih ya wejangan-wejangan buat anak generasi muda nih yang mager-mager. Eh, Terima Iya. kasih juga buat yang
audiens di sini yang udah nonton, teman-teman semuanya. Terima kasih. Kanisa, sekali lagi aku terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kataku yang nggak berkenan di hati Kanisa. Terus, sikap aku juga mungkin. Terima kasih banyak, Kak. Sehat selalu ya, Kak. Amin, sehat juga kamu. Oke, kita akhiran aja. Stay safe semuanya. Kanisa, thank you sekali lagi. Ya, Bye. sama-sama.